Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami kelompok belajar Anggrek Merah membawakan Syarhil Quran dengan tema Pendidikan Budi Pekerti menurut Al-Quran. Pendidikan merupakan proses mengubah jati diri anak menjadi lebih berkembang dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Di madrasah tidak hanya diajarkan pendidikan suatu mata pelajaran saja, akan tetapi diajarkan pula pendidikan yang berkarakter dan budi pekerti. Pendidikan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Untuk itu, setiap anak harus dibekali dengan pengetahuan agama, dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah, dan kelak Allah memberikan kebalasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karangan Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau adalah seorang mudaris tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Luqman menyampaikan pada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya pada kesyirikan. Ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mempersekutukan Allah adalah sebagai bentuk kezaliman yang besar.
Sebab kezaliman adalah penyelewengan suatu hak dari pemiliknya, dan hak ibadah adalah milik Allah semata, tidak ada yang berhak selainnya. Sehingga menjadikan ibadah untuk selainnya merupakan pemberian hak kepada yang tidak berhak. Karena semua makhluk adalah makhluknya, dan segala urusan adalah urusannya. Meski tidak ada orang yang mampu memberinya mudarat sedikit pun, dan Dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Luqman wasiatkan kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, baik terhadap benda atau mengagungkan dan mendewakan seseorang. Perbuatan syirik akan menyebabkan dosa besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali jika yang melakukannya mau bertobat dan meninggalkan perbuatan syiriknya selama-lamanya. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 14 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dirawat oleh kedua orang tua kita, sudah seharusnya kita menghormati dan memuliakan mereka. Ketika kita sedang berada dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu kita. Jerih payah beliau berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, serta saat mendidik anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar seorang anak mendahulukan perbuatan baiknya
kepada sang ibu. Berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan payah yang semakin bertambah. Seiring bertambahnya usia kehamilan, lalu ia menyusui dalam 2 tahun, bukan berarti seorang ayah tidak mendapatkan hak bakti dari anak. Namun, jika dibandingkan beban yang ditanggung oleh keduanya, maka beban ayah tidak sebesar beban ibu. Karena tanpa bimbingan dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kita tidak akan sampai pada saat ini. Namun lihatlah, di luar sana sudah banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh orang tua dalam rumah tangga. Kasus kekerasan tidak hanya dialami oleh seorang anak, namun dialami juga oleh orang tua. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan sudah banyak terjadi. Dari uraian yang kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, larangan berbuat syirik, karena syirik termasuk dalam bentuk kezaliman yang besar. Ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Keempat, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan yang kelima, Allah mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan selama di dunia. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya sebuah akhiran. Oleh karena itu, kami akhiri musabaqah Syahril Quran sampai di sini. Jikalau kalimat yang kami sampaikan kurang berkenan di hati hadirin, semua kami mohon maaf lahir dan batin. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin membayang berlama-lama. Semoga Syahril Quran ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.